Di tanah air, melihat kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kondisi umat Islam pada waktu itu, para kiai sepuh bertemu untuk mencari solusi penyelamatan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas restu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah membentuk Komite Hijaz untuk merumuskan 5 poin kesepakatan untuk Raja Ibnu Saud. Setelah 5 poin kesepakatan disusun, Mbah Wahab beserta perwakilan Komite Hijaz pergi menemui Raja Ibnu Saud. Namun, kesepakatan ditolak karena dianggap tidak memiliki kekuatan untuk mewakili aspirasi umat Islam saat itu. Karena penolakan itulah, para kiai berkumpul, berencana mendirikan satu organisasi Islam sebagai payung dan penguat Komite Hijaz. Namun, ada keraguan di benak Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa? Saya Asad, Kiai. Saya disuruh Kiai Khalil untuk mengantar tongkat. Alhamdulillah, nak. Saya ingin mendirikan Jam'iyah Ulama. Saya teruskan kalau begini. Tongkat ini adalah tongkat Nabi Musa yang diberikan Kiai Khalil kepada saya. Kemudian Mbah Hasyim melakukan tirakat, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta diberi kemantapan hati. Kedatangan Asyad yang pertama tidak sepenuhnya membuat Mbah Hasyim mantap untuk melangkah. Dalam lubuk hatinya ingin bertemu dengan gurunya, Mbah Khalil Bangkalan. Namun, Mbah Khalil terlebih dahulu sudah mengetahui kegelisahan Mbah Hasyim, sehingga beliau mengutus Asyad untuk kedua kalinya. Asyad, kemarilah. Antarkan tasbih ini kepada Hasyim. Ya, Kiai. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Ya Qahar, ya Qahar. Setelah berjalan panjang, akhirnya Kiai Asyad muda sampai di Tebu Ireng. Apa itu? Saya didhawuhi Kiai Khalil untuk mengantarkan tasbih ini, Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Saya diperhatikan betul oleh guru saya. Mana tasbihnya? Ini, Kiai. Tasbih ini dikalungkan oleh Kiai Khalil ke leher saya. Sampai sekarang saya tidak memegangnya. Saya takut su'ul adab kepada guru, sebab tasbih ini untuk Kiai. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Sopo sing rusak NU bakal acur. Sopo sing gelem khidmat marang NU bakal mulya.
pada tanggal 16 Rojab 1344 Hijriah, para ulama resmi mendirikan organisasi Islam dan diberi nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Setelah NU berdiri, Mbah Wahab kembali menemui Raja Ibnu Saud, memberikan 5 poin kesepakatan Komite Hijaz yang berisi: 1. Meminta kepada Raja Ibnu Saud untuk tetap melakukan kebebasan bermazhab 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 2. Memohon tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah, karena tempat tersebut diwakafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Kaizuran, dan lain-lain. 3. Mohon disebarluaskan ke seluruh dunia Islam setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji mengenai hal ihwal haji, baik ongkos haji, perjalanan keliling Mekah maupun tentang syekh atau guru. 4. Mohon hendaknya semua hukum yang berlaku di tanah Hijaz ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum dituliskan undang-undang tersebut. 5. Jamiah NU mohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap Raja Ibnu Saud dan sudah pula menyampaikan usul-usul NU tersebut. Akhirnya, 5 poin kesepakatan dari Komite Hijaz diterima oleh Raja Ibnu Saud. Perjuangan melawan penjajah di Indonesia masih terus berlanjut. Penjajah belum dikalahkan karena belum adanya persatuan. Akhirnya, para tokoh berkumpul mengadakan ikrar Sumpah Pemuda untuk menyatukan Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Muktamar NU yang ke-9 di Banyuwangi. ANO sebagai wadah para pemuda NU dirubah namanya menjadi Ansor oleh Kiai Wahab Hasbullah. Dalam hikayat sejarah, Nabi Muhammad SAW memberikan nama kehormatan kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dan disepakati bahwa tanggal 24 April 1934 adalah hari lahirnya Ansor yang saat ini bernama Gerakan Pemuda Ansor.
Pegangsaan Timur 56, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebuah tonggak kedaulatan berdirinya Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka semakin memboikot dan memonopoli perdagangan. Rakyat Indonesia semakin menderita.